Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau memilih orang-orang yang kecil, rendah, yang tak diperhitungkan, orang yang tak berdaya, orang yang patah hati, untuk mewartakan kabar gembira kepada orang pintar, orang kaya, orang terhormat. Engkau telah memilih Santa Katarina. Pilihlah kami yang rendah hati ya Bapa, supaya menjadi alat cinta kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih, hari ini Santa Katarina seorang wanita yang bersama dengan Santa Teresa Avila, Santa Teresa Kanak-kanak Yesus sebagai pujangga gereja. Sangat menarik kehidupannya, orang yang tidak bisa menulis, tetapi dipakai Tuhan untuk mempersembahkan hidupnya, tapi juga untuk menceritakan pengalaman batinnya bersama Allah yang didiktikan lalu ditulis oleh sekretarisnya. Bahkan lebih daripada itu, ia dipakai Tuhan untuk mengingatkan Paus yang berada di Avignon, Prancis, untuk kembali lagi ke Roma, ke Vatikan. Saudara, siapakah orang kudus ini? Orang yang sangat sederhana, orang yang dianggap tidak berharga dalam tanda petik, orang yang kecil, tetapi berdoa sungguh-sungguh supaya gereja kembali ke akarnya, tempat di mana Petrus meninggal di Vatikan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, menarik apa yang ditulis oleh beliau. Jadilah diri Anda yang diinginkan Tuhan dan Anda akan membakar dunia. Sekali lagi, jadilah diri Anda yang diinginkan Tuhan dan Anda akan membakar dunia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kata-kata ini menjadi kata-kata yang sangat powerful. Panggilan kita adalah panggilan untuk dijadikan alat cinta kasih Tuhan. Seperti Santo Fransiskus Assisi, jadikanlah aku alat cinta kasih-Mu. Di mana tidak ada cinta kasih, aku memberikan cinta kasih. Di mana tidak ada terang, aku akan memberikan terang. Di mana ada kegelapan, aku akan memberikan terang. Di mana tidak ada perdamaian, aku akan memberikan perdamaian. Alat cinta kasih. Dan kita semua diutus dalam kapasitas kita sebagai apa saja, di mana saja, untuk membawa Kristus, kerajaan Allah, ke tempat-tempat di mana segala sesuatu bertentangan dengan kasih Kristus. Dalam sabda Yesus, carilah dulu kerajaan Allah, maka engkau akan mendapatkan segala-galanya. Maka mari saudaraku terkasih, Anda dan saya dan kita semua dipanggil untuk mencari, menjadi terang, menjadi yang diutus oleh Allah. Dan Yesus mengatakan, kalau kamu percaya kepada yang diutus oleh aku, kamu tidak hanya percaya kepada orang itu, tapi padaku, tapi juga kepada dia yang mengutus aku. Dan ini menjadi suatu kekuatan bagi orang-orang yang diutus. Para misionaris, orang-orang yang dipanggil, kita semua dipanggil setelah misa perayaan Ekaristik, pergilah engkau diutus. Kalau kita pergi untuk diutus mewartakan Yesus, mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kabar gembira, mewartakan Injil, mewartakan kehidupan kita, kesaksian akan Yesus. Kita tidak mewartakan diri kita sendiri, tapi mewartakan Kristus. Dan yang mengutus Yesus yaitu Bapa di surga. Inilah suatu kekuatan bagi kita, saudaraku terkasih. Kita adalah satu tubuh, satu jiwa, ya. Di mana tubuh kita, kepalanya adalah Kristus dan lehernya adalah Bunda Maria, ya. Jadi kita merupakan satu kesatuan, maka dipanggil untuk mewartakan Kristus dimanapun kita berada. Saudara, jangan takut, jangan gelisah, dan jangan cemas. Kalau Anda atau kita semua tidak bisa berdoa, kata Yesus,
hati yang remuk redam tak akan kau tolak ya Tuhan. Dan Tuhan memakai orang-orang yang sederhana ini, yang tak berdaya ini. Anda bisa bayangkan seorang Katarina yang meminta kepada Paus pada abad ke-14, pada zaman itu. Betapa susahnya bertemu dengan imam pun, bertemu dengan pastor pun, bertemu dengan Paus apalagi. Ya, jadi ada sesuatu yang daya, yang powerful, yang membara-bara, yang berdoa dan meminta kepada Paus untuk sungguh-sungguh kembali ke tempat asal. Dan dia meninggal pada usia 33 tahun seperti Yesus. Jadi kita lihat betapa tidak mudahnya. Tetapi ketika dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan kabar gembira, tidak ada yang mustahil, dan ternyata kemudian terwujud. Paus yang di Avignon kembali ke Roma, dan mereka seperti yang sekarang ini kita tahu pada abad ke-14 ya, kembali lagi. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita mencari kehendak Tuhan. Kita mau dijadikan alat cinta kasih-Nya dan mengatakan ya kepada kehendak Tuhan. Supaya kita bisa membakar dunia dalam arti baik, mencerahkan dunia, membawa Kristus kepada keselamatan, membawa Kristus kepada orang lain siapapun juga, bentuknya apapun juga. Tuhan memberkati Anda, memberkati kita untuk dengan sungguh-sungguh percaya kepada apa yang dikatakan Yesus. Pergilah engkau dan kalian diutus. Kita semua diutus, Anda dan saya, untuk membawa Kristus sebagaimana yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Allah Bapa di surga, puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa. Semoga rahmat yang kau alirkan kepada umat beriman lewat tangan hamba-Mu ini menyentuh, menjamah, menggerakkan setiap orang untuk percaya kepada Yesus. Bagi mereka yang sakit ya Bapa, kami mohon rahmat supaya mereka disembuhkan. Terlebih saudara-saudari kami di India yang mengalami virus corona yang merebak sehingga banyak ribuan orang sakit. Banyak ribuan orang tak mampu lagi untuk peralatan-peralatan yang sudah tak berdaya lagi. Turunkanlah Roh Kudus-Mu ya Bapa kepada mereka semua. Berkat-Mu atas kami semua ya Bapa, untuk mereka yang mengharapkan belas kasih-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.